Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Mas Menyapa. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat melalui firman Allah pada saat ini. Dikatakan pada waktu Yesus sedang menuju ke Yerusalem, di mana Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta, dikatakan, menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa orang-orang kusta ini, mereka berdiri jauh dan kemudian mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bahwa saudara yang kekasih, kita bisa melihat di sini bahwa mereka percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan atau Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dan mereka percaya itu, saudara. Nah, pada waktu mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah aku," Yesus memandang mereka dan kemudian berkata kepada mereka, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus berkata kepada mereka, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Mereka sembuh daripada kusta. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat seorang ini pada waktu dia melihat bahwa dia sudah sembuh, dia kemudian kembali dan dia memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring, kata firman Allah. Dan kemudian dikatakan dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Orang ini ada ucapan syukur. Pada waktu dia menerima, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Bagaimana dia kembalikan kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Sementara saudara, Yesus berkata, "Bukankah ada 10 orang yang sudah menjadi tahir?" Yesus katakan, "Di mana 9 orang ini? Tidakkah mereka datang untuk memuliakan aku selain daripada orang asing ini?" Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, adalah orang yang tidak tergolong dalam Israel. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, orang asing ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini melalui firman Allah yang kita baca saat ini. Apa yang diajarkan kepada kita? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya,
kita terus memuliakan Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar dari dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, kita terus mengucap syukur dan memuliakan Allah. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi mengucap syukur. Tetapi pada saat ini firman Allah mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya, mari, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah ingin kita tetap memuliakan Allah dan tetap mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita. Percaya di balik ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, doa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, di dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga di dalamnya nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.